Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai dengan ini ya, perkuliahan model regresi yang terkait dengan respon kategorik. Ya. Baik, ini yang pertama akan saya jelaskan tentang model logit biner ya. Sebelum saya masuk ke pokok bahasan model logit biner, saya akan jelaskan dulu pengelompokan dalam model regresi dengan responnya kategorik. Ya. Model regresi yang responnya kategorik itu pada prinsipnya bisa dikelompokkan menjadi 3, baik secara parametrik, non-parametrik, maupun spasial. Pendekatan secara parametrik itu menganggap fungsinya itu sudah terbentuk jelas, yaitu linier dalam parameter. Kalau menggunakan pendekatan non-parametrik, menganggap fungsinya belum diketahui bentuknya, sehingga bisa didekati dengan menggunakan spline, kernel, ya, kemudian polinomial lokal, atau lokal linier juga bisa, bagian yang paling sederhana. Bisa juga didekati dengan spasial, ya, dengan mengasumsikan antar individu itu ada hubungan, ada ketergantungan spasial. Ya, sehingga metode yang digunakan di sini menggunakan likelihood turbobody. Ya, likelihood turbobody. Nah, ini pendekatan spasial. Ya. Nah, yang kita bahas di kuliah ini khusus yang pendekatan parametrik. Nah, ini yang paling banyak digunakan di pengguna statistik, ya. Dari kalangan kedokteran, ya, kedokteran hewan, farmasi, ya. Ya, termasuk di biologi, kimia, lingkungan, ya. Mungkin teknobiomedik juga membutuhkan ini, ya. Terkait dengan pendekatan parametrik, ini bisa dikelompokkan menjadi 3 juga. Kalau responnya bersifat biner, ya, maka fungsi yang digunakan logit kita kenal dengan model logit biner. Nah, ini yang kita bahas di hari ini, ya. Jadi kalau responnya biner, fungsi link yang digunakan logit nampak dikenal dengan model logit biner. Kalau fungsi link yang digunakan probit dikenal dengan model probit biner. Kalau fungsi linknya gumpit dikenal model gumpit biner, begitu ya. Nah, kalau responnya bersifat ordinal, jadi di sini ada tingkatan. Ya. Contohnya tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, dikategorikan 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Tingkat pengangguran terbuka, TPT. Ya. Ini juga dibuat tingkatan, bisa. Terus IPM, Indeks Pembangunan Manusia, ini menurut BPS juga dibuat tingkatan. Ya, kemudian tingkat ketahanan pangan, ya, seperti itu contoh-contoh yang ordinal, ya, bisa dibuat tingkatan. Ya, tingkat keparahan korban kecelakaan, nah, ini juga bisa dibuat ordinal. Kemudian apalagi tingkat keparahan, ya. Terus ada ini apa namanya, ya, terkait ordinal, ya, silakan nanti baca di penelitian-penelitian yang sudah publish, ya, di Google, silakan dicari, ya, datanya banyak itu digali dari situ, ya. Kemudian yang respon biner itu contohnya sangat banyak juga ini, misalkan terkena penyakit tertentu, misalkan terkena diabetes, ya, tidak terkena diabetes, terkena gagal jantung, tidak terkena gagal jantung, ya. Terus apalagi terkena apa tadi, penyakit apa, ya, misalkan tipes, tidak terkena tipes, dan seterusnya. Respon nominal ini biasanya terkait dengan kategoriknya, ini tidak bisa dibuat tingkatan diurut. Contohnya jenis kendaraan, ya, jenis kendaraan Honda yang terjual, ya, ada Vario, Beat, ya, ada Supra X, ya, dan seterusnya.
Ya, kemudian ada apa? Scoopy ya, gitu ya. Terus kemudian apa? Nominal, yang lainnya jenis mesin. Ya, jenis mesin, jenis hewan, ya, begitu. Pokoknya intinya nggak bisa diurut, itu namanya nominal. Ya, jenis mata pelajaran atau mata kuliah. Jadi siswa ini cenderung memilih mata kuliah IPA, apa IPS, apa bahasa, misalkan aja begitu. Ya. Nah, ini. Jadi kalau di treatment dengan XXX ini, maka murid ini cenderung punya bakat di bidang apa? IPA misalkan, sosial, mungkin bidang apa? Apa namanya? Seni, ya, misalnya bahasa. Nah, seperti itu kalau terapkan di pendidikan. Pokoknya cari data-data yang responnya nominal. Ya. Nah, untuk fungsi linknya, kalau responnya ordinal, ini ada lugit, probit, gumpit. Ini yang disediakan di Minitab. Ya. Ada gumpit. Nah, kalau responnya ordinal dengan fungsi link lugit dikenal dengan model lugit ordinal. Kalau fungsi linknya itu probit, model probit ordinal. Kalau fungsi linknya gumpit, model probit, model gumpit ordinal. Ya. Kalau untuk respon nominal hanya ada satu di sini dibahas, fungsi linknya pakai lugit, maka dikenal dengan model lugit nominal. Begitu ya. Nah, ini kalau saya buat tabel seperti ini, kalau variabel responnya bersifat kategorik biner, variabel prediktornya itu boleh kategorik, boleh kontinu. Ya. Jadi boleh kategorik, boleh kontinu. Ya, jenis regresinya kalau menggunakan fungsi link logit namanya regresi logit biner atau kita sebut model logit biner tadi ya. Kalau menggunakan fungsi link probit namanya regresi probit biner. Ini yang terkait dengan nama variabel kategoriknya, respon kategoriknya. Kalau pakai gumpit ya ini ya. Kalau responnya ordinal maka bisa menggunakan regresi logit ordinal atau regresi probit ordinal atau regresi gumpit ordinal. Kita bisa sebut singkat dengan model logit ordinal, model probit ordinal, dan model gumpit ordinal. Sama ya. Dan yang terakhir kalau responnya bersifat nominal, maka model logit nominal atau regresi logit nominal. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke model logit biner atau regresi logit biner. Ya, ini diawali dengan distribusi logistik. Ya. Variabel acak X dikatakan berdistribusi logistik. Ya. Ditulis X berdistribusi logistik A, B. Jadi ini parameternya. Apabila mempunyai fungsi kepadatan peluang atau FKP sebagai berikut. FKP-nya. Di sini A disebut sebagai parameter lokasi, ya, sedangkan B ini parameter skala. Ya. Parameter skala ini syaratnya harus positif, nggak boleh negatif dan nggak boleh nol. Kenapa? Kalau nol tidak terdefinisi. Kalau negatif itu maknanya jadi skalanya jadi berlawanan arah. Nah, ya, jadi syarat positif. Sedangkan untuk lokasi bebas, bilangan real ini ya. Domainnya untuk distribusi logistik ini adalah real. Minta hingga sampai tak hingga. Bisa dibuktikan secara matematik ya, secara matematik bahwa fungsi distribusi kumulatifnya ya, atau dikenal dengan CDF ya, gitu, dari X itu adalah ini. Lambangnya pakai H besar. Ini namanya fungsi distribusi. Kalau H kecilin namanya FKP atau fungsi kepadatan peluang. Nah, ini diperoleh dari integral H kecil X, ya bukan H besar ya, H kecil X dx dengan batas X-nya minta hingga sampai dengan X kecil. Nanti terbukti hasilnya ini. Nah, terbukti hasilnya ini. Nah, variabel X yang berdistribusi logistik dengan parameter A, B ini punya rata-rata sebesar A dan variansinya sebesar B kuadrat kali per Pi kuadrat per 3.
Ya, ini sudah dikerjakan oleh Balakrishnan tahun 2003. Nah, untuk membuktikan ini ya pakai ekspektasi itu kan, ekspektasi X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X dikalikan ini, dx. Nah ini permainan integral aja ini ya. Jadi ketemu A, variansinya ketemu ini. Ya. Ini keterampilan di integral ya, seperti ini juga keterampilan integral. Jadi untuk membuktikan ini menjadi itu, kita bisa menggunakan substitusi T sama dengan X min A per B. Nanti dapat ini. Boleh juga T-nya itu minus X min A per B. Ya, nanti sama ketemu ini juga. Silakan diotak-atik ya, integralnya. Nah, model logit biner. Ini kaitannya apa dengan distribusi logistik tadi? Ada ini kaitannya ya. Jadi model logit biner atau disebut sebagai regresi logit biner, ini saya pertegas lagi, adalah model regresi dengan variabel responnya terdiri dari dua kategori yang dipengaruhi oleh variabel prediktor yang bersifat kategorik maupun kontinu. Jadi prediktornya itu boleh kategorik, berarti berupa variabel dummy, bisa kontinu. Misalkan variabel respon Y terdiri dari dua kategori, yaitu Y sama dengan 1 saya golongkan sukses. Nah, jadi kalau kita meneliti tentang penyakit misalkan ya, penyakit pada hewan misalkan. Hewan terkena penyakit pes misalkan. Saya kasih kode 1, tidak terkena pes berarti 0. Nah, seperti itu. Kalau pada manusia terkena diabetes, saya kasih kode 1, tidak terkena diabetes 0. Nah, itu maksudnya ya. Selanjutnya kita mendefinisikan peluang sukses, yaitu peluang Y sama dengan 1 ya, pada pengamatan ke I apabila variabel prediktor XI diketahui. Secara simbol saya tulis seperti ini. Pi dalam kurung X besar I. Ini sengaja saya tebalkan karena X ini bisa berubah vektor. Variabel prediktor kan umumnya lebih dari 1. Maka saya tulis pi X tebal I. Gitu ya. Pi X tebal I. Ini artinya adalah peluang sukses ketika XI-nya diketahui. I berjalan 1 sampai N. Jadi pengamatan dilakukan sebanyak N. Ya. Ini yang harus kita pahami lebih dulu tentang model logit biner ini. Selanjutnya, model logit biner itu sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk regresi seperti ini. Di mana variabel respon ini bersifat laten, tidak teramati secara langsung. Nah, ini diduga dipengaruhi oleh X tadi. Nah, ini yang dikenal dengan linear dalam parameter. Nah, ini ciri dari parametriknya di sini. Plus galat. Ya. Selanjutnya, kalau kita regresikan, kita dapatkan beta topi, maka kita dapatkan YIT bintang. Ini yang tidak teramati langsung. Nah, kemudian variabel respon laten yang tidak teramati ini, kita kategorikan menjadi respon biner 01. Nah, dengan ketentuan seperti ini. Kalau pengamatan respon ke I itu, nilai YIT star-nya itu negatif atau 0, maka kita kategorikan 0. Kalau nilainya variabel respon latennya positif, maka kita kategorikan 1. Berarti ini sukses, gagal. Nah itu, filosofinya seperti itu. Nah asumsinya apa? Galat ini berdistribusi logistik. Nah ini perhatikan. Berdistribusi logistik. Dengan rata-rata 0, variansi pi kuadrat per 3. Tadi kan rata-ratanya distribusi logistik itu kan A. Kalau A-nya 0, berarti mu-nya diganti dengan 0. Gitu loh maksudnya. Variansinya tadi kan B dikali pi kuadrat per 3. Ketika variansinya diganti pi kuadrat per 3, itu berarti B-nya 1. B-nya 1, A-nya 0. Kita bisa gantikan ke ini tadi. B-nya 1, A-nya 0, maka tinggal EXP min X. Ya kan? Karena A0, B1. Dibagi B dikali 1 plus EXP min X dikuadratkan. Ya, jadi yang dikuadratkan itu mulai dari kurung kurawal ini ya. Jadi 1 plus EXP min X baru kuadrat. Jadi lebih sederhana PDF-nya jadinya. Berarti nanti HX-nya juga lebih sederhana.
1 dibagi 1 plus EXP min X itu aja. Kalau ini X di sini jadi EXP min X gitu. Nah ini yang kita gunakan nanti. Ya. Nah itu kaitannya ke sana. Nah, setelah dikategorikan menjadi biner 01, maka kita bisa menurunkan peluang suksesnya, yaitu PXI tadi. Yang maknanya adalah peluang Y sama dengan 1 dengan syarat XI. Nah, menurut hasil pengkategorian tadi, ketika Y dikategorikan 1, itu berarti YIT starnya, YI starnya adalah positif, ya kan? YI star. Tadi ada yang sedikit salah tulis ya. Kalau nggak salah, nah ini harusnya YI, ya. Nggak ada indeks T. Kalau panel bisa pakai IT. Ya. Ini YI saja ya. Ini saya benar ini YI. Ini aja sedikit diralat, nggak perlu ada T. Ini nggak perlu ada T ya. Jadi cukup YI star sama dengan XI beta plus epsilon I. Ya. Di sini YI, variabel respon laten pengamatan ke I. Gitu ya. Ya begitu. Nah dari situ kita bisa turunkan Y sama dengan 1 itu sama saja dengan variabel respon latennya positif. Nah Y starnya tadi kan XI beta plus epsilon I. Saya gantikan di sini. Ya, saya gantikan di sini. Ini bisa saya tulis peluang epsilon I lebih dari minus, ya kan? Minus XI beta. Ini kalau saya komplement kan jadi 1 min peluang epsilon I kurang dari atau sama dengan. Komplement dari lebih besar itu kan lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini ya. Ini tidak lain menggunakan konsep HX tadi. Sehingga saya bisa tulis fungsi distribusi dari distribusi logistik. Ini karena epsilonnya berdistribusi logistik. Ya, dengan rata-rata apa? 0, itu berarti A-nya 0, dan variansi pi kuadrat per 3, berarti B-nya 1. Nah, sehingga ini bisa saya tulis H besar min XI beta. Nah ini ya, H besar min XI beta. Ya, jadi ini maknanya fungsi distribusi kumulatif itu kan peluang X besar kurang dari atau sama dengan X kecil. Nah, sama aja. Di sini kalau di teorinya saya menggunakan lambang X, sekarang diterapkan menjadi epsilon. Yang variabel acak kan epsilon I. Kurang dari atau sama dengan ini. Ini berarti batas CDF-nya. Maka nulisnya H besar min XI beta. Nah ini kita tinggal menggunakan ini tadi. Nah menggunakan ini. Kalau HX kan berarti 1 dibagi 1 plus EXP min X. Ya, karena A-nya 0, B-nya 1 tadi. Ingat ya, H besar X sama dengan 1 dibagi 1 plus EXP minus X. Nah, kalau diterapkan di sini, berarti H ini, ya, H ini nanti di min jadinya. 1 dibagi 1 plus EXP, minusnya ini kan jadi XI beta. Nah, ini kalau diselesaikan ketemu ini. Ya. Nah, inilah peluang suksesnya untuk distribusi logistik tadi, diterapkan di sini. Nah, kalau sudah ketemu peluang apa ini, sukses kita bisa membentuk fungsi link. Fungsi link logit itu sebenarnya diperoleh dari persamaan 5 ini. Bagaimana kita menyatakan fungsi Px sehingga berbentuk XI beta. Caranya, Px ini saya bagi dengan 1 min Px dulu. Setelah itu baru saya len. Maka ketemu hasilnya XI beta. Silakan diotak-atik di kertas. Ya. Nanti jadi ini. Nah, coba silakan dicek. PXI-nya diganti dengan EXP XI beta dibagi 1 plus EXP XI beta. Ini diganti. EXP XI beta dibagi 1 plus EXP XI beta. Setelah itu selesaikan pembagian itu terus di len. Nanti hasilnya menjadi ini. XI beta. Nah ini yang dikenal dengan fungsi link. Ya, jadi ini sengaja enggak saya tulis di sini. Silakan Anda yang otak-atik nanti ketemu ini. Nah ini yang dikenal dengan model logit biner. Ya. Ini diturunkan dari peluang suksesnya tadi untuk model logit biner. Nah, nanti akan dapat fungsi link. Ini yang dikenal dengan fungsi link logit. Nah, variabel prediktornya di sini sudah saya
tentukan misalkan sebanyak P. 1 ini apa? Ini berhubungan dengan intercept beta 0 ya. Ini beta 1, beta 2, ini beta P. Nah, sesuai kan dengan ini. Betanya vektor baris. Ya, ini kan saya transpose ini. Isinya beta 0 sampai beta P. XI-nya vektor baris. Jadi kalau XI kali beta, berarti vektor baris kali vektor kolom. Berarti XI kali beta ini kalau dijabarkan, hasilnya apa? Beta 0 kali 1, berarti beta 0 kan? Plus beta 1 kali XI1, plus beta 2 kali XI2, plus dan seterusnya beta P kali XIP. Itu bersama 6. Ya, ini yang pendekatan parametrik ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengestimasinya. Untuk cara mengestimasinya, selanjutnya saya persingkat PXI, yaitu peluang Y sama dengan 1 syarat XI, itu saya ganti dengan simbol PI gitu aja, untuk meringkas saja ini. Ya. Jadi maknanya PI ya, PXI ini. Apa maknanya PXI? Peluang Y sama dengan 1 syarat XI. Gitu ya. Karena YI saling bebas, ya antar pengamatan kan saling bebas, maka kita bisa mendapatkan fungsi likelihood-nya perkalian dari PDF masing-masing atau FKP masing-masing. Nah, karena FY ini peluang, fungsi kepadatan peluang dari distribusi apa tadi? Bernoulli kan? Kenapa Bernoulli? Karena setiap pengamatan hanya diulang sekali, sehingga kemungkinannya kalau nggak sukses gagal. Jadi YI-nya di sini tuh isinya 1 sama 0 aja. Maka kita dapatkan distribusi Bernoulli-nya begini. Ya, peluang sukses pangkat YI dikali peluang gagal. Peluang gagal kan 1 min PI. Pangkat 1 min YI. Nah, selanjutnya ini saya log. Kalau ini saya log, produk ini artinya perkalian ya. Jadi ini kalau saya jabarkan, untuk I-nya 1, P1 pangkat Y1 dikali 1 min P1 pangkat 1 min Y1. Kalikan lagi untuk I2. P2 pangkatkan Y2 dikali 1 min P2 pangkat 1 min Y2. Dan seterusnya sampai yang ke N. Nah ini kalau saya log, maka produk ini berubah jadi sigma I sama dengan 1 sampai N. Terus yang di dalamnya ini di log. Nah masih ingat ketika Anda belajar di SMA, A kali B itu kalau saya log, kan berarti log A, B, ya kan? Ini sama dengan log A ditambah log B. Nah, saya pakai sifat itu. Sehingga perkalian tadi berubah jadi jumlah. Nah ini ya, jadi jumlah. Ini kalau saya log, pakai sifat log lagi, log dari A kali B, ya, kan gitu kan? Kan berarti jumlah. Nanti nah, jumlah. Log dari A, ini pakai sifat lagi. Log PI pangkat YI, pangkatnya keluar. Nah, gitu, YI keluar. Tinggal len PI. Nah, len itu logaritma dengan basis E. E itu bilangan alam. Disingkat LN atau len. Jadi ini kalau saya log, YI len PI. Plus ini kalau saya log 1 min YI len 1 min PI. Nah, jadi ini kan. Nah silakan otak-otak lagi ya, bahwa ini bisa ditulis menjadi ini. Nah sudah kelihatan tadi log likelihood-nya ini lambangnya sudah beda kan. Ini L cantik, ini L besar. Ya ini saya sebut L cantik ya gitu ya. Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. YI dikali XI beta, hati-hati. YI-nya ini nilai variabel respon pengamatan ke I. XI beta berupa perkalian tadi. Beta 0 plus beta 1 XI1 plus beta 2 XI2 sampai plus beta P XIP yang tadi. Ya, dikurangi len 1 plus E pangkat ini. E pangkat sama saja kita tulis tadi EXP ya. Di sini saya tulis E pangkat. Nah ini, kalau Anda lihat bentuknya sudah non-linear dalam parameter beta, karena ada ini. Kalau ini linear, nah kalau sudah ada E pangkat kan sudah non-linear. Nah untuk memaksimumkan fungsi
L beta ini, atau persamaan 8 ini, kita turunkan L beta terhadap beta, kemudian samakan dengan 0. Itu yang dikenal dengan syarat cukup. Ya, gitu ya, syarat cukup. Nah, syarat perlunya apa? Matrik Hessiannya nanti ada hubungannya. Itu harus definit negatif. Gitu. Itu kalau mau diperluas ya. Tuh ya. Nah ini fungsi log likelihood-nya. Sekarang saya turunkan. Nah, perhatikan di sini ada simbol yang harus dicatat betul ya. Ini fungsi log likelihood diturunkan terhadap beta. Betanya ini berupa vektor. Yang isinya beta 0, beta 1 sampai beta P. Ya, lihat indeksnya ini, beta 0, beta 1 sampai beta P. Kalau fungsi log likelihood diturunkan terhadap vektor, maka hasilnya vektor. Makanya nolnya di sini saya tebeli. Ini artinya vektor. Yang semua elemennya 0. Nah, ini kalau saya jabarkan, berarti berupa vektor ini. Apa elemen baris pertamanya? Del len beta per del beta 0. Baris keduanya, del len beta per del beta 1. Baris ketiga, del len beta per del beta 2. Dan seterusnya, baris yang terakhir, del len beta per del beta P. Nah ini berarti vektor berdimensi P plus 1 kali 1. Jadi 0 di sini itu vektor berdimensi P plus 1 kali 1. Jadi ada P plus 1 baris, 1 kolom. Nah semua elemennya ini tadi kalau saya list seperti ini isinya. Nah silakan dibuktikan dengan di kertas ya, tulis di kertas buram. Ya, contoh turunkan dulu len beta terhadap beta 0 dulu. Ya, len betanya kan sudah ini. Turunkan ini terhadap beta 0. Ingat beta 0 muncul di sini, sama di sini. Nanti Anda belajar lagi kalkulus ya. Turunan dari len. Nah, kalau Anda punya Y sama dengan len U, di mana U-nya fungsi X. Maka Y aksen sama dengan apa? Y aksen. U aksen dibagi U. Ya, jadi U-nya itu fungsi X. Ya. Itu turunan dari len U itu seperti itu. Itu diterapkan di sini nanti. Kalau ini gampang ini. Ini kan beta 0-nya berdiri sendiri dengan koefisiennya YI. Jadi kalau dikalikan beta 0 kali YI gitu aja. Plus beta 1 kali YI kali XI1 dan seterusnya. Kalau diturunkan terhadap beta 0 maka yang muncul adalah YI. Ya gitu ya. Terhadap beta 1 yang muncul adalah YI dikalikan XI1. Begitu. Di sini turunkan pakai len tadi. Ini turunan eksponen juga ada definisinya. Kalau Y sama dengan E pangkat U, maka Y aksennya apa? U aksen dikali E pangkat U. Ya. Itu aja sifat-sifat dasarnya. Jadi ingat, kalau Y sama dengan E pangkat U, berarti kan U-nya fungsi X lah ya, maka Y aksen sama dengan U aksen, jadi turunannya U, dikali E pangkat U. Ya, jadi masih ada E-nya, E pangkat U. Ya. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat dasar turunan itu, nanti dapat ini. Silakan di otak-atik. Ya, nanti akan saya tanyakan itu. Ya. Di sini saya definisikan khusus kalau I-nya J-nya ini 0, khusus J 0, berarti ini berhubungan dengan intercept. Ya. Maka ini saya definisikan 1. Sehingga nanti beta 0 dikalikan XI 0, nah ini kan muncul nanti beta 0 kali XI 0, itu nilainya adalah beta 0. Supaya menjadi beta 0, maka XI 0-nya saya tulis 1. Nah inilah penurunan secara lengkap. Nah, kalau elemen-elemennya sudah diperoleh, maka kita sudah dapatkan del len beta per del beta. Tinggal masukkan ke sini. Jadi ini sebenarnya berupa vektor, yang mana setiap elemennya ini. Ya. Jadi kalau saya tanya elemen baris pertama, ya kan? Ya, berarti del L per del beta 0. Berarti J-nya diganti 0. Ya. J-nya dipilih 0. Nah, kalau J-nya 0, berarti kita dapatkan sigma I sama dengan 1 sampai N XI0, di mana XI0-nya itu 1.
Jadi hilang kan kalau satu. Tinggal sigma YI min PI sama dengan 0. Sigma YI min PI sama dengan 0. Ya, gitu. Nah, persamaan 9 ini masih berbentuk implisit. Ya. Berbentuk implisit itu artinya apa? Tidak bisa diselesaikan secara biasa, seperti di ALE itu tidak bisa. Ini kan sistem persamaan sebenarnya. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan metode yang sudah terkenal namanya Newton-Raphson, tapi multivariat ya. Kenapa? Karena yang diselesaikan multivariabel, dalam hal ini beta yang dicari. Ada beta 0, beta 1 sampai beta P yang dicari. Makanya Newton-Raphsonnya multivariat. Nah, sebelum ke sana kita ngitung dulu matriks Hessiannya. Nah, ini matriks Hessian. Kan tadi saya dapatkan ini. Ini saya turunkan lagi masing-masing terhadap beta 0 sampai beta P. Nanti dapat turunan kedua dari ini. Nah, turunan kedua dari ini itu kalau saya hitung nanti ketemu bentuknya seperti ini. Ya, ini asalnya ini saya juga nguraikan ini dari kertas ya, di kertas buram. Silakan coba nanti dapat ini. Nah, kalau K-nya 0, J-nya 0, maka ini sama aja del 2 L beta per del beta 0 kuadrat. Ya, del beta 0 kuadrat. Lambangnya seperti ini. Kalau K-nya 0, betanya J-nya 1, berarti del 2 L beta terhadap beta 0 dilanjutkan terhadap beta 1. Jadi pertama del 2 L beta per del beta 0 del beta 1 itu maknanya del per del beta 1 dari del L beta per del beta 0. Del L beta per del beta 0 bisa dilihat di sini tadi. Ya, bisa dilihat di sini. Oh, maaf. Nah, ini ya. Del L beta per del beta 0 kan ketemu. Nah, ini diuraikan dulu. PI-nya tadi kan berbentuk apa? EXP XI beta dibagi 1 plus EXP XI beta. Nah, itu setelah itu baru diturunkan ya terhadap apa? Beta 1. Ini kan del L per del beta 0. Turunkan terhadap beta 1 nanti akan ketemu hasil seperti ini. Silakan. Ini latihan urunkan ya. Ini butuh keterampilan khusus. Ya, jadi disinilah peran ilmu matematiknya itu. Ya. Peran. Jadi orang statistik sangat erat kaitannya dengan matematik. Jadi bukan hal yang asing. Ya. Nanti di sini Anda menggunakan turunan U per V. Kalau Y sama dengan U dibagi V, Y aksennya apa? Masih ingat? U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Loh, ini V kuadratnya sudah keluar. Silakan di otak-atik ketemu ini. Kalau ini sudah ketemu maka bisa ngisi matriks Hessiannya ini. Nah ini, jadi contohnya misalkan mau ngisi ini. Ini ya, elemen baris pertama, kolom pertama. Berarti K-nya 0, J-nya 0. Tinggal masukkan ke sini. Ya. Kalau K0, J-nya 1 berarti ngisi di sini. Nah, kalau K0, J-nya P, maka ngisi di sini. Terisi semua. Nah, itu matriks Hessiannya ya. Nah, bagaimana tahapan Newton-Raphson multivariat? Tahapannya kita bisa menentukan beta secara sembarang. Yang paling gampang beta ini saya turunkan dari estimator kuadrat terkecil. Jadi kita nggak memasukkan sendiri, cukup dari sini aja. Namanya nilai awal. Inverse X transpose X dikalikan X transpose Y. Gitu ya. Nah, dari nilai awal ini saya bisa mendapatkan vektor gradien. Nah, del L per del beta J tadi itu saya pakai di sini. Namanya vektor gradien. Ini saya transpose ya. Saya transpose, maka ini berubah jadi kolom. Del L per del beta 0, del L per del beta 1, sampai del L per del beta P. Dengan memasukkan nilai awal tadi yang diperoleh dari least square tadi. Ya. Jadi beta 0-nya
masukkan nilainya, maka ini berupa angka nanti. Ini berupa angka semua. Ya, dengan memasukkan del L per del beta 0 tadi, beta 0-nya diisi dari sini. Beta 1-nya diisi dari sini juga. Maka vektor gradien diperoleh. Matriks Hessian pun juga diperoleh dengan memasukkan beta sama dengan beta 0. Ya. Karena kita sudah dapat vektor gradien dan matriks Hessian, maka kita bisa melakukan iterasi Newton-Raphson. Ini iterasinya ini. Ini beta iterasi awal, berarti V-nya diganti 0 kan. Awal kan 0. Beta 0 tadi kurangi dengan inverse dari matriks Hessian dikalikan vektor gradien. Nah, dari sini dapat beta 1, iterasi pertama. Terus dicek apakah beta 1 dengan beta 0 ini sudah konvergen apa belum. Kalau belum, maka beta 1 menggantikan beta yang di sini. Menggantikan beta yang di sini, beta di sini. Ini dapat lagi, maka kita dapat beta 2. Apakah beta 2 dengan beta 1 sudah konvergen? Belum juga, maka beta 2 mengganti posisi di sini. Ya, sehingga dapat beta 3. Apakah beta 3 dengan beta 2 itu sudah konvergen? Masih belum. Beta 3 mengganti posisi di sini. Maka dapat beta 4. Begitu seterusnya sampai beta ke V plus 1 dengan beta ke V ini konvergen. Ingat, ini berupa vektor, ini berupa vektor. Ini matrik di inverse tetap matrik. Matrik dikali vektor, vektor. Ya kan? Nah, bagaimana untuk mengetahui konvergennya ini? Mengetahui konvergennya itu pakai ini. Maksimum dari nilai mutlak vektor kurang dari delta. Maksimum ini artinya memilih. Jadi misalkan saya punya vektor, katakan ini vektor dimensinya 3 kali 1 ya. Elemennya sebut saja X1, X2, X3. Dinilai mutlak. Itu artinya apa? Setiap elemen vektor tadi dinilai mutlak. Kemudian dipilih yang terbesar. Ya, oh misalkan yang terbesar itu X2. Setelah dinilai mutlak ya. Yang terbesar saja kurang dari delta. Berarti yang lain pasti kurang dari delta kan. Nah ini logika berpikirnya begitu. Ini syarat konvergen yang saya gunakan. Ada juga menggunakan syarat konvergen pakai norm. Norm dari selisih vektor ini kurang dari delta. Nanti yang dipakai semua elemennya. Akar, semua elemen. Ya, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sampai plus XP kuadrat misalkan. Ya. Itu kurang dari delta. Boleh pakai itu. Terserah pilih syarat konvergen yang mana. Kalau ini memilih. Dia pilih dimutlakkan dulu semua elemennya, kemudian dipilih yang terbesar. Kalau yang terbesar itu kurang dari delta berarti sudah konvergen. Nah gitu ya. Jika belum konvergen berarti masih lebih besar delta atau sama dengan delta, gitu ya. Itu berarti dikatakan masih divergen. Nah, berarti lanjutkan ke langkah 4. Jadi iterasi lagi. Begitu. Iterasinya ini ya di tahap keempat itu tadi. Diulang-ulang gitu ya, sampai konvergen. Kalau sudah kurang dari delta selesai kan, maka iterasi di mendapatkan beta topi. Itulah cara mendapatkan beta topinya. Ya. Ya ini komputasinya ini, komputasi statistik. Nanti kalau Anda belajar komputasi statistik, seperti itu sebenarnya prosesnya. Cuma program Newton-Raphson ini sudah disimpan di software-software statistik ya. Baik di Minitab, SPSS, DR itu sudah menyimpan. Jadi Anda nggak perlu melakukan proses dari awal ya. Ini proses awalnya seperti ini. Kalau ingin tahu lebih banyak ya. Selanjutnya odd ratio. Ya, jadi ini odd ratio ini penting ya. Ya. Jadi odd ratio atau perbandingan antar odd. Nah, sebelum membahas odd ratio harus tahu odd dulu. Odd pada model logit biner itu perbandingan antara peluang sukses dengan peluang gagal. Karena ini biner. Peluang sukses dibagi peluang gagal. Ini kan peluang gagal ini. Itu namanya odd. Ini dibagi ini sama dengan ini. Dari mana? Dari mana? Tahu dari ini? Dari definisi fungsi link tadi. Fungsi link. Fungsi linknya tadi saya taruh di mana? Nah ini nih. Nah dari sini.
Nah, dari sini ya. Coba ini saya masukkan ke situ. Kan berarti saya dapat ln pi xi dibagi 1 min pi xi, atau saya singkat pi kan tadi. Ln pi dibagi 1 min pi sama dengan xi beta. Kalau saya tanya ini kan namanya odd ini. Ln dari odd sama dengan xi beta kan. Berarti kalau saya tanya odd sama dengan e pangkat xi beta. Nah, dari situ aja. Nah, jadi e pangkat xi beta atau exp xi beta. Ini odd. Nah, kalau saya ingin mencari odd rasio dari variabel x1 misalkan, itu maknanya ini OR1. Nah, ketemu apa? Ini. Nah, ini artinya apa? Peluang sukses ketika X1-nya sebesar 1. Nah, itu maknanya ini. Nah, ini peluang sukses ketika X1-nya sebesar 0. Nah, itu maknanya saya tulis di sini. Peluang sukses ketika X1-nya 1, peluang sukses ketika X1-nya 0. Nah, ini dihitung pakai rumus tadi. Ini kan peluang sukses. EXP XI beta dibagi 1 plus EXP XI beta. Ketika X1-nya 1 yang muncul beta 1 di sini. Kan beta 1 kali X1 kan. Nah, ketika X1-nya 0, hilang di sini beta 1-nya. Nah, silakan dimasukkan ke rumus ini tadi. Nah, ini B1 sudah dapat, B0 sudah dapat, maka ketemu EXP beta 1. Ini dikenal dengan odd ratio dari variabel prediktor X1. Kalau nanti saya tanya odd ratio dari variabel prediktor X2, ya ini diganti beta 2. Misalnya. EXP beta 2, gitu ya. Nah, apa makna odd ratio? Tergantung jenis variabel prediktornya. Kalau dia kontinu, saya bisa mengatakan peluang atau resiko, gitu ya. Seseorang terkena diabetes, misalkan aja yang diteliti itu Y-nya 1 diabetes, 0 tidak diabetes. Jadi resiko orang terkena diabetes, gitu, apabila ini apa ya, yang mempengaruhi diabetes apa? Konsumsi makan ya, konsumsi makan. Nah, ini kalau saya sebut sebagai berat badan aja misalnya, apabila berat badannya naik 1 kilogram, gitu, maka resiko seseorang terkena diabetes, ya, resiko seseorang terkena diabetes itu akan meningkat sebesar sekian persen. Nah, itu matanya. Tergantung nilai dari EXP XI beta. EXP beta 1. Kalau misalkan nilainya ini 1,05 misalkan. Nilai EXP beta 1 top ini ketemu 1,05. Itu artinya apa? Resiko seseorang terkena diabetes, ya, apabila berat badannya naik sebesar 1 kilogram, kan dari 0 ke 1 kan naik 1 kilo. Ya, itu akan naik sebesar 5%. Nah, resiko terkena diabetes. Nah, itu kalau nilainya 1,05 tadi. Itu cara menginterpretasikannya seperti itu. Kalau dihubungkan dengan aplikasi nanti ya. Nah, sekarang inferensi pada model logit biner. Nah, ini ada uji secara bersama atau serentak. Nanti ada uji secara individu. Untuk uji secara bersama, hipotesisnya ditulis seperti ini. Ingat, yang ditulis itu adalah berdasar X-nya saja. Intercept nggak masuk. Beta 1 sama dengan beta 2 sampai beta P. Ini kan sudah kita pelajari di regresi terapan. Uji bersama begini. H1 paling sedikit ada 1 beta J yang tidak 0. Nah, gitu ya. Untuk menguji ini, kita menggunakan statistik LRT namanya. Likelihood Ratio Test. Nih, rumusnya. Nah, dengan penjelasan N0 ini. Banyaknya nilai pengamatan Y sama dengan 0. Atau lewat sini pilih. N1 banyaknya pengamatan Y sama dengan 1. Kan tinggal cek aja. Kalau pengamatannya sebanyak 100, yang Y sama dengan 1 muncul berapa kali? 40 kali, berarti ini N1-nya 40. N0-nya berarti 60. N-nya 100. Ya, masukkan ke rumus ini. Pi atau Pi itu dihitung dari
peluang sukses tadi yang sudah diduga, yang sudah ada beta topinya tadi. Ya. Itu cara ngitung G. Setelah G-nya ketemu, dia secara asimptotis berdistribusi G square. Dengan derajat bebas, ini P ini harusnya ya. P. Ini 1 sampai P ada P parameter kan, berarti ini harusnya P. Nah ini syaratnya ya. Tolak 0 jika nilai G ini lebih besar G square P. Ya, dengan tingkat signifikansinya alpha. Atau pakai P value kurang dari alpha. Ini yang umum kita gunakan ya. Nah itu cara nguji secara bersama. Nah kalau secara individu, ini ada dua versi. Bisa menggunakan statistik Watt, bisa menggunakan distribusi normal baku. Sama saja. Kalau Minitab menggunakan normal baku. Kalau SPSS menggunakan statistik Watt. Berarti menggunakan G-square derajat bebas 1. Itu kalau SPSS. Yang penting hipotesisnya sama ini. Nah ini hipotesisnya, beta kita ingin menguji variabel prediktor XJ. Maka yang digunakan beta J. Yang bersesuaian kan. Jadi A0-nya beta J sama dengan 0. A1 beta J tidak sama dengan 0. Ya. Secara asimptotis, ya ini nanti saya jelaskan di pendahuluan kan kemarin. Ini secara statistik, ini berdistribusi normal. Normalnya multivariat. Ya. Jadi beta topi yang kita peroleh dari likelihood tadi, itu secara asimptotis berdistribusi normal dengan rata-ratanya beta, kovariansinya inverse dari matrik informasi Fisher. Yang peroleh dari ekspektasi ya. Nanti ada penjelasannya di pendahuluan kemarin ya. Sehingga diperoleh varian dari beta J topi adalah elemen diagonal ke J plus 1 dari ini. Ya, ini bicara teori dulu ya. Jadi setelah inverse-nya diperoleh, kita akan dapatkan matrik varian kovarian di sini. Nah dari sini nanti kita dapatkan varian beta 0 topi, varian beta 1 topi, sampai varian beta P topi. Dari elemen diagonal utamanya ini. Ya gitu. Nah misalkan saya ingin cari varian beta 1 topi, berarti elemen diagonal yang kedua. Varian beta 2 topi, elemen diagonal utama yang ketiga. Begitu. Dari situ nanti gunanya apa? Kita bisa dapatkan statistik ujinya. Nah ini statistik ujinya, ini menggunakan Watt. Beta J topi tadi dikuadratkan, ya, yang diperoleh dari estimator tadi kan. Nah varian beta J topi yang diperoleh dari inverse matrik informasi Fisher tadi. Nah dari situ dapat statistik Watt, namanya WG. Ini secara asimptotis berdistribusi G square derajat bebas 1. Ini kalau menggunakan versinya SPSS. Kalau menggunakan statistik uji normal baku, nggak perlu dikuadratkan. Namanya set J. Set J cukup beta J dibagi simpangan baku. Jadi yang dipakai simpangan bakunya atau akarnya ya. Akar dari WJ itu namanya set J. Itu yang paling gampang. Ini saya akar, jadi beta J topi dibagi simpangan baku. Akar varian kan simpangan baku. Itu namanya statistik normal baku. Pakai nilai mutlak set J lebih besar set alpha per 2, lebih sederhana. Di Minitab menggunakan set J, kalau SPSS menggunakan WJ, itu bedanya ya. Nah, kalau sudah kita bisa menentukan selang kepercayaan untuk parameternya tadi, beta J, dengan kepercayaan 1 min alpha kali 100%. Intinya ya ini, beta J topi dikurangi set alpha per 2 kali simpangan baku beta J topi. Ini yang diperoleh dari mana? Informasi Fisher yang diinvest tadi. Tinggal diambil elemen diagonal utamanya, diakarkan, itu sudah simpangan bakunya. Ya, ini berhubungan dengan regresi terapan. Masih ya. Ya, untuk selanjutnya kita nanti akan jelaskan diagnostiknya ya. Setelah itu diperoleh diagnostiknya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.